Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putu Buku edisi 28 April. Artinya pas Hari Puisi Nasional. Jadi saya baca buku puisi saya sendiri aja ya. Buku puisi saya yang ketiga, antologi tunggal saya yang ketiga, yaitu tentang judulnya Mungkin Kita Hanya. Buku ini pernah dibahas dalam satu forum dan cukup banyak dapat masukan memang dari beberapa teman, bahkan dibedah khusus oleh Mas Eko Widodo dari dosen di Undip ya. Lumayan dapat banyak masukan dan memang cukup berani sih katanya gitu. Buku puisi yang ditulis dengan tanpa daftar isi dan judul di buku sampul depan itu ternyata judul di salah satu puisi. Katanya ini termasuk tindakan yang berani karena seolah-olah satu puisi itu mewakili satu buku gitu ya. Tapi sebenarnya memang ya saat itu terlintas memilih Mungkin Kita Hanya karena tahu diri ya, nauin diri lah. Jadi kita itu hanya. Ya, sebagai awalan saya baca puisi berjudul Mungkin Kita Hanya sesuai dengan judul buku puisi ini. Mungkin kita hanya dua pasien yang dirawat di ruang yang sama, saling cerita tentang sejarah luka masing-masing. Lukamu oleh rindu, lukaku oleh sepi. Apalah beda? Musik sedih dimainkan, pengiring dan drama terus berlangsung. Lukamu perih, lukaku sedih. Bermuara bersama dalam cerita yang pura-pura. Kita pandai bercanda dengan peran, menikmati setiap detiknya. Bagaimanapun kematian bisa datang serupa nyanyian. Mungkin kita hanya dua raga yang sama-sama mencari jiwa yang bersih dari jelaga kecewa. Penuh nada riang dan canda tawa, walau ada luka lama juga air mata. Karena pada akhirnya tetap ada nyeri, tetap ada penyesalan. Tak semua memang bisa sesuai duga, terlebih jika itu perlawanan atas kejujuran. Mungkin kita hanya dua tokoh dalam film drama picisan yang terlibat dalam cinta yang konyol. Percakapan kita hanya gabungan antara rayu yang kemayu dan naif yang kampungan. Tapi kau tak malu, bahkan tersenyum seraya berkata, kami bebas merdeka. Lalu mau apa? Kau menantang dunia dengan senyum sinis, membiarkan penonton berhamburan tinggalkan gedung pertunjukan. Tapi kau sama sekali tak takut. Mungkin kita hanya dua titik berdekatan. Titik yang berarti akhir kalimat. Titik yang bermakna henti. Maka apa bahagianya dekat jika tak lagi ada langkah? Terayun-ayun saja di ruang kosong bernama sela antara yang suwung, bukan jeda yang sementara. Kita memang hanya dua luka, pedih dan sedih. Mau apa lagi? Temanggung 3 Juli 2020.
Ya ini puisi yang 2 halaman jadi, dan memang cukup mewakili isi buku ini. Jadi dijadikan sebagai judul di cover buku ini. Nggak usah dibahas lah ya kisahnya, rasakan sendiri. Satu lagi, ini sebuah curhatan seorang penyair, pemuisi yang mendapatkan respon dari pembacanya bahwa dia gak paham dengan puisinya. Judulnya Aku Mencoba Mengerti. Aku mencoba mengerti saat kau bilang benci pada puisi. Kadang kata memang genit menggoda realita dengan canda dusta. Bersolek rima, ia sembunyikan aibnya. Kadang puisi menawarkan candu mimpi, menjerat kita dengan ketergantungan atas angan-angan. Ya, puisi pendek, hanya 1 bait. Dan ini sudah dijadikan lagu oleh Kak Ayu ya, Rahayu Hestiningsih. Jadi 1 lagu yang apik. Boleh nanti kalau teman-teman penasaran silakan kunjungi YouTube-nya Rahayu Hestiningsih. Kemudian tentang membaca. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya dan angin masuk ke kamar. Ruang tersekat dinding dingin, tempatku tersekap emosi dan ambisi. Aku membuka jendela, menyilakan makna dan rasa masuk ke jiwa. Kuajak mereka duduk nyaman di ruang tengah perenungan. Aku menghidangkan senampan kesabaran, agar kata-kata betah untuk rela dieja pelan. Aku meracik secangkir kopi sepi, agar kemesraanku dengan paham lebih erat dan dalam. Aku menahan mereka dengan sopan, mengikat mereka dengan ingatan, agar tak terluka. Ku ajak mereka dalam bincang saat tamu datang. Kutuangkan sebagian makna dan rasa itu di meja, menemani hingga senja. Berikutnya tentang curang. Balada curang. Kita sama tak suka dusta, tapi kita terus berdusta. Kita membiarkan orang lain menilai secara berbeda dengan asli kita. Kita pura-pura. Bukankah pura-pura itu juga dusta? Kita sama tak suka dicurangi, tapi kita terus memelihara curang. Kita membuat aturan untuk menangkap orang, mencari cara orang-orang yang tak curang terjaring. Tersisa hanya ampas tanpa gairah atau mereka yang culas saja. Berkumpullah sisa-sisa itu pada sia-sia. Bermufakat melanjutkan tradisi curang dan mewariskannya. Ini harus lestari. Katanya di jelang malam setan-setan berpesta pora, merayakan keberanian yang berjarak dengan kebenaran. Kejujuran hanya asik bergunjing dengan diam dan sabar. Sementara kecurangan berjaya bersama antek-antek kepura-puraan.
sorry. Jadi batuk. Kemudian pencurian setan. Rasa kemanusiaan adalah perihal yang akan dicuri setan dari diri. Melalui marah dan benci terlahir tega. Melalui cinta dan hasrat terlahir kebodohan. Melalui ambisi dan pencapaian terlahir terburu-buru dan lupa diri. Tanpa sadar, kita menanggalkan jubah kemanusiaan kita sendiri. Kadang yang tersisa aum binatang buas, kadang pula lenguh binatang ternak. Terperosok di dasar nilai. Duduk diam dan berpikir mendalam. Membiarkan bejana jiwa tenang tanpa gejolak. Agar remah gelisah menepi, serpih sedih terendap menjadi kenangan jernih diri. Reguklah dan nikmati indahnya cinta, kasih dan semangat berbagi. Meleburlah dalam rasa kebersamaan. Gunakan empati sebagai energi. Jalani hari dengan penuh arti. Ya, ini kok saya melompat-lompat kok malah kepilih puisi-puisi yang begini ya. Nggak apa-apa tapi. Oke, kalau gitu kita ke apa ya? Sebenarnya tadi ada puisi tentang pidato akhir tahun. Ini kayak juga nggak apa-apa lah, kayaknya seru nih. 31 Desember 2020 saya menuliskan satu pidato akhir tahun. Tidak cukup lugas puisinya. Tapi nggak apa-apa, cocok kayaknya dibacain. Mumpung lagi suasananya kayak begini. Pidato akhir tahun. Apa yang akan kau catatkan di akhir tahun ini? Tentang peluru negeri yang menembus dada rakyatnya sendiri. Pembunuhan atas nama pembungkaman. Lalu berlanjut pembubaran dan penangkapan-penangkapan. Apa yang akan kau catatkan di akhir tahun ini? Tentang kecurangan atas nama bantuan. Keserakahan berbaju sistem yang mendukung. Lalu berlanjut penyebaran berita-berita remah untuk tutupi aib bersama. Ketakutan kehilangan menjadi dalih berlaku kejam. Suara-suara dipaksa henti dalam sunyi yang basi. Mulut-mulut rakyat disumpal dengan ketakutan. Teror tak lagi milik teroris saja. Semua sama. Kebisingan diciptakan. Pembodohan dibangun dengan kemasan perselisihan. Seperti sekarung tikus yang terus digoyang agar saling serang teman dan terlena untuk koyakkan karung. Maka apa yang kau harapkan untuk tahun depan? Kesadarankah atau biarkan keserakahan itu saling kunyah keserakahan yang lain? Agar kezaliman saling tikamkan belati benci. Tersisa hanya mereka yang bersandar pada pilar nalar. Ya, ini akhir tahun persis tahun 2020. Ya, mungkin itu ya. Kayak saya tutup dengan satu puisi berjudul Koordinat Kartesius. Bergerak di antara dua sumbu selalu begitu. Kadang antara pasar dan mutu. Kadang antara panggung dan renung. Kadang antara tegas dan welas. Seperti tersengat semangat, tetap ingat batas ketat. Seperti kobar amarah, tetapkan dada tenang sakinah. Agar dalam ganas amuk deru napas, tetap terjaga jejak dari marka. Biarlah ronta ini hanya dalam gerigi mesin kenyataan.
Mimpi berloncatan, tapi rantai tahu diri tetap terkunci. Terus terasah pisau hati jadi penyelia antara juang dan rintang. 2 Januari 2021. Ya, puisi Koordinat Kartesius ini sebenarnya puisi dengan endapan yang lama ya. Saya dulu mencatatnya dalam sebuah inspirasinya dari Innal Hayata Aqidatun wa Jihadun. Dari sungguhnya kehidupan itu adalah akidah dan jihad. Dengan makna yang lain, aqidatun itu adalah ikatan, wa jihadun itu adalah juang. Jadi terikat dan meronta, terikat dan meronta. Jadi kehidupan itu adalah ikatan dan perjuangan gitu. Juang dan rintang. Rintang dan juang. Ya, mohon maaf ya. Karena hari puisi, jadi saya bedah bukunya ngomongin beberapa puisi di buku puisi Mungkin Kita Hanya. Saya nggak bahas tentang makna dan itunya, pokoknya saya bacain aja lah dengan melompat-lompat. Dan memang begitulah isi bukunya. Isi bukunya benar-benar melompat-lompat. Ya. Makanya ketika dibedah itu saya agak malu ya, dapat banyak masukan. Ini buku kok pede banget katanya. Pede banget nulisnya dengan dituangkan saja. Tapi mungkin itu gaya saya. Saya di 3 buku puisi saya semuanya tidak ada daftar isi. Jadi kalau membacanya silakan main buka aja baca. Nggak berurutan pun nggak apa-apa. Jadi Anda merasakan mengkonsumsi puisi saya dengan cara yang bebas saja. Mungkin itu ya. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.